Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Boni. Hari ini saya mau bahas tentang bagaimana mendirikan kandang ya. Kandang ayam ini dari segi bangunan yang saya mau bahas. Nanti di video berikutnya baru saya mau bahas bagaimana tentang instalasi baterai dengan rangkanya. Tapi hari ini tentang bangunannya dulu. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan ini. Jarak antara ayam yang paling bawah dengan kotoran. Sebetulnya jarak minimumnya kalau saran saya, menurut pengalaman saya itu sekitar dari sini sampai ke kotoran itu 1,5 meter. Berhubung ini di tempat saya sudah sering dipanen, kotorannya sering dikeduk, jadi ini jadi tambah dalam. Tapi ya memang tempat saya ini lebih dari 1,5 karena makin tinggi itu harusnya makin bagus karena apa? Mencegah amonia bisa nyampe ke tempatnya ayam ini sebelum amoniaknya naik ke atas ini sudah tersapu angin sehingga di dalam kondisi kandang sini nggak bau. Nah, itu salah satunya kenapa di jalan ini kandang bekas renovasi ya teman-teman ya. Dulu kandang saya itu yang jalannya di bawah ini, jadi ini pendek sekali. Habis itu saya naikkan segini, sehingga ini jadi kandangnya jadi tinggi. Nah dulu ini juga tambahan baru, karena saya dulu mungkin bangun kandang salah ya, terus belajar, paham bahwa kandang ayam ini harus jaraknya ini harus jauh supaya tadi amoniaknya nggak naik ke atas. Nah, dulu kami bangun tuh ditutup semua seperti ini dengan batu bata, yang efeknya tuh kotoran lambat untuk kering. Nah, sekarang kami nggak, kita buat serongganya ini seluas mungkin supaya angin ini bisa lewat. Jadi kotoran yang di tengah-tengah sana juga bisa lebih mudah untuk kering. Karena dengan kotoran yang kering itu bau di kandang itu lebih lebih sedikit, amoniaknya rendah sehingga juga lalernya juga bakal lebih sedikit. Terus ini yang pernah saya katakan di manfaatnya kawat untuk pengecoran itu ini teman-teman. Jalan yang berbentuk lempengan-lempengan ini di dalamnya itu saya menggunakan baterai bekas untuk pengecoran dari jalan tempat orang, ini kita sebutnya tol ya di kandang baterai. Tolnya ini kami bangunnya rangkanya itu dari baterai bekas-bekas ini yang berkarat-berkarat, nggak saya jual, saya buat ngecor di situ. Terus untuk rangkanya ini saya paling suka pakai ini pipa ledeng. Nah, pipa ledeng ini tahan karat. Jadi umurnya lama ini dari kandang renovasi yang sebelumnya kira-kira sudah berdirinya tahun, saya pastinya lupa ya, sekitar 90-an ya, 94, 95 lah pipa ledeng ini. Dan dulu juga kan saya di Pare ya, waktu Gunung Kelut ada bencana dulu, pipa ledeng ini juga lumayan kokoh untuk bertahan. Teman-teman bisa lihat itu contohnya yang di atas itu kan yang berdiri ini kan pipa ledeng, sedangkan yang lain-lainnya itu adalah besi. Nah, teman-teman bisa lihat besi-besinya itu sudah mulai harus dicat ulang. Ini pipa ledengnya sama sekali nggak ada karatnya sama sekali. Jadi pipa ledeng ini saya sangat suka ya untuk berdiri ini, selain kuat juga tahan lama. Ini saya mau tunjukkan untuk kerangka bangunan. Ini saran saya untuk hari ini bangun kandang itu untuk di daerah Jawa, karena harga kayu itu kan mahal ya. Jadi kita alihkan ke besi semua. Untuk kuda-kudanya ini saya pakai kanal C ya, tapi opsional ya. Teman-teman bisa pakai apalah. Pokoknya saran saya dari besi. Mau pakai kanal C ya boleh, mau pakai siku ya boleh, mau pakai UNP juga boleh, terserah dari teman-teman, tergantung dari budget masing-masing. Terus untuk atap, saya suka pakai galvalum. Ini jauh lebih aman ketimbang seng. Cuma ada teman-teman yang beralasan galvalum ini panas, terus gantinya pakai asbes. Sebetulnya nggak salah juga sih, cuman kalau asbes itu eh, nanti teman-teman berat di rangka. Asbes itu jauh lebih berat daripada galvalum. Jadi nanti kuda-kuda dan siripnya untuk menahan asbes ini teman-teman pasti harus lebih rapat lagi. Karena asbes ini bebannya lebih berat daripada galvalum. Terus lagi,
Tadi kan kita ngomong yang ayam yang paling bawah, sekarang kita ngomong ayam yang paling atas ini. Jaraknya galvalumnya dengan ayam ini juga nggak boleh terlalu dekat, teman-teman. Karena kalau ini terlalu dekat, galvalumnya waktu siang hari itu panas, sehingga ayam yang di atas ini juga kepanasan. Jadi idealnya mungkin dari ayam terakhir ini teman-teman tarik ke atas sana ya sekitar 1,5-1,8 meter. Supaya ayam yang di atas ini nggak terpapar panasnya atap karena matahari di siang hari. Terus untuk siripnya ini ya teman-teman ya, sirip-sirip ini relatif ya. Teman-teman bisa pakai C juga bisa. Kebetulan di tempat saya ini pakai besi kotak. Besinya mau pakai besar, mau pakai tipis itu bebas. Kalau mau pakai yang besar nanti bisa lebih jarang. Pakai yang tipis otomatis harus lebih rapat. Gitu aja. Terus ini atapnya ini harus ada ventilasi di atas. Banyak yang bilang ini bahasanya mungkin namanya monitor. Ini tujuannya untuk supaya kalau ada sirkulasi panas di kandang sini, atas itu terbuka. Jadi kondisinya udara panas kan larinya ke atas. Kalau dikasih bolongan di atas sana, jadi udara panas itu bisa lewat keluar. Jadi kondisi di dalam kandang ini jadi lebih dingin dibanding tanpa adanya monitor. Ya memang sih, monitor itu menambah biaya daripada pembangunan. Tapi kembali lagi, namanya ada tambahan biaya. Kalau tambahan biaya ini kita arahkan dengan hal yang tepat, itu akan menjadi benefit. Tapi kalau kita mengarahkan biaya kita ke arah yang salah, yaitu nanti pembengkakan dari biaya pembangunan. Tapi kalau ada gunanya gini kan, kita menikmati manfaatnya. Jadi ya berani keluar duit, dapat manfaatnya saya rasa nggak boros sih itu. Terus teman-teman juga harus perhatikan lampu ya, karena ayam ini kan rabun kalau gelap. Jadi kalau lampunya teman-teman lebih baik, lampu kan harga nggak seberapa. Pasang aja agak banyak. Takutnya kalau kondisi mendung di siang hari atau mungkin jam 3 sudah mendung, lampunya segera dinyalakan supaya ayamnya tetap tetap bisa makan. Karena nanti kalau nggak makan ayamnya, kan nggak mungkin nelor. Dengan redupnya lampu, itu juga kalau di malam kan lightning kan 16 jam untuk ayam. Lah malam itu kan kita juga nyalakan. Kalau lampunya ini kurang terang juga malam hari itu ayam yang di bagian bawah-bawah sini kurang terang sehingga makannya juga turun. Saran tambahan dari saya ini fiberglass ya harus dikasih supaya kalau dalam kondisi siang ini kalau ditutup galvalum semua nggak ada fiberglassnya ini kondisi kandangnya juga kurang terang, kurang pencahayaan, kandang jadi lembab. Kalau kandang jadi lembab, otomatis penyakit di pernapasan itu lebih terpicu lah untuk kambuh. Dan kalau ayam kena pernapasan kan, ya teman-teman pasti tahu lah repotnya. Bukan penyakit yang mematikan, tapi sembuhnya susah, muter terus itu karena kan nular sana, nular sini. Memang bukan yang bahaya, tapi kan pasti menurunkan dari produksi. Terus apalagi ya? Tambahan untuk di rangka-rangka ini teman-teman, tolong teman-teman sedikit berani keluar biaya dalam masalah pengecatan. Di rangka yang besi yang atas-atas gini, tolong dicat 2 kali. Dari besi yang biasa itu teman-teman amplas atau bersihkan karatnya sampai betul-betul bersih. Terus teman-teman bisa kasih, yang paling umum sih kasih sinkromate atau kasih hammer tone untuk dasaran. Setelah itu baru dikasih cat besi. Teman-teman ingat ya, sinkromate sama hammer tone ini bukan cat, tapi pelapis dasaran dari besi supaya bisa dicat besi. Kalau dari besinya langsung, teman-teman langsung kasih cat besi, nanti pasti ngelupas karena berkarat. Jadi harus didasari dulu dengan sinkromate atau dengan hammer tone. Mungkin terserah lah, banyak-banyak merek lain, cuma yang saya paling suka sih pakai hammer tone. Terserah dari opsional teman-teman, cuman saran saya beranikan untuk invest di bidang cat. Karena apa? Kalau rangka sudah naik di atas ini, ada kerusakan ada mulai berkarat di tahun kedua, apa tahun ketiga, biaya teman-teman untuk naik bersihkan di sini di atas ini susah loh.
Jadi mendingan kita berani keluar di depan tapi efisien di belakangnya. Mungkin penjelasan sepintas untuk kandang baterai dalam bidang sipilnya ini sampai di sini dulu. Di video saya berikutnya saya akan bahas bagaimana install baterai dan tempat minum, tempat makan, sama ini rangkanya baterai. Oke, teman-teman. Thank you.